Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami lagi materi lingkaran pada bola dan bidang pada dimensi 3. Lebih kita dalami lagi bagaimana posisi lingkaran pada dimensi 3. Masalahnya yaitu bola B mempunyai titik-titik 0, 1, 0. Jadi bola B mempunyai titik-titik 0, 1, 0, katakanlah P, dan 3, min 5, 2 sebagai Q. Sebagai ujung-ujung salah satu garis tengahnya, tentukan persamaan bola, berarti yang diminta B1, yang lingkaran besarnya adalah lingkaran potong bola B tadi dengan bidang V. Nah, di sini ada kata yang sedikit asing, yaitu lingkaran besar. Ini saya ilustrasikan pakai GeoGebra saja. Jadi kita perlu memahami bahwa lingkaran tadi itu sebagai perpotongan antara bola dengan bidang. Saya punya sebuah bola berwarna merah dan bidang 5 bidang, V1, V2, V3, V4, V5. V1 itu yang paling kiri, V5 yang paling kanan, gitu ya urutannya. Nah, bola dipotong oleh V5 yang paling kanan itu membentuk lingkaran. Kemudian bola dipotong oleh V4 membentuk lingkaran. Ukuran lingkaran antara V4 dan V5 lebih besar mana? V4. Lebih besar mana lagi? Hasil perpotongan dengan V3. Lebih besar mana lagi? Hasil perpotongan dengan V2. Lebih besar mana lagi? V1. Nah, yang paling besar berarti yang mana? Yang perpotongan bola dengan bidang yang V1. Kenapa? Atau dengan kata lain dapat kita simpulkan, kita pahami bahwa lingkaran besar itu diperoleh dengan cara memotong bola dengan bidang melalui pusat bola, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buat lagi ke kiri, misalnya Y sama dengan 1, nah ini semakin kecil lagi juga. Jadi yang paling besar itu yang lingkaran besarnya itu yang melalui pusat bola. Itu yang akan kita pahami untuk memecahkan masalah ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan pusat dari bola B. Bola B itu melalui 0, 1, 0 dan 3, min 5, 2. Berarti pusatnya itu X tambah X bagi 2, Y tambah Y bagi 2, Z tambah Z bagi 2 ya. Kemudian jari-jarinya itu bisa jarak P ke M ke Q, atau P ke Q dibagi 2. Gitu. Saya pakai P ke Q dibagi 2 ya. Berarti 3 min 0 dikuadratkan, 9, 3, 6, 4. Gitu, 49, berarti 7/2 jari-jarinya. Begitu nggih, nanti sambil dicek lagi. Nah, tadi kalau kita sketsa, misalnya GeoGebra-nya saya ambil aja untuk di copy di sini. Misalnya ini saya del. Nah, ini lingkaran besarnya. Oh, begini saja ilustrasinya. Saya sketsa aja lah. Begini, ini bola B. Bola B tadi pusatnya di sini, yaitu pusatnya M 3/2, 21. Kemudian tentukan persamaan bola B1 yang lingkaran besarnya adalah lingkaran potong bola B dengan bidang V. Oh, berarti kita punya bidang V di sini. Nah, ini bidang V dengan persamaan 5X min 2Y plus 4Z plus 7 sama dengan 0. Jadi perpotongan antara bola B dengan bidang V ini, nah, bola B dengan bidang V ini lingkarannya dari sejauh mana? Dari sini. Saya pakai hitam. Sejauh ini ke sini, pusatnya di sini sejajar dengan M. Nah, lingkaran yang dibentuk dari bola B dengan bidang V itu merupakan lingkaran terbesar dari bola B1 yang akan kita cari persamaannya. Sekali lagi, perpotongan antara bola B dengan bidang V, lingkarannya ini sampai sini, berarti kan itu merupakan lingkaran terbesar dari bola B1. Karena lingkaran ini menjadi lingkaran terbesar dari bola B1, maka
bola B1 dipotong oleh V ini tepat melalui pusatnya, berarti kurang lebih. Nah, kurang lebih gambarnya begini ya. Atau lebih enak begini mungkin. Nah, begitu. Ini B1 yang akan kita cari persamaannya. Dengan demikian, kalau di sini tadi sebagai pusat dari lingkaran perpotongan antara bola B dengan V, di sini juga merupakan pusat dari bola B1. Begitu nggih. Nah, kalau kita diminta menentukan persamaan bola, maka yang kita butuhkan pasti pusat dan jari-jarinya. Begitu. Sekarang sama, di sini dipandang sebagai jari-jari dari bola B, kemudian ini ke sini, ini sebagai D, ini ke sini, itu jari-jari lingkaran perpotongan antara B dan V, atau jari-jari dari bola B1. Nah, berarti caranya sebenarnya sama, kita harus menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi gini, pusat dan jari-jari bola B1 yang akan kita cari, kita akan menentukan persamaan bola B1. Untuk menentukan persamaan bola B1 kan butuh pusat dan jari-jari dari bola B1. Nah, ternyata pusat dan jari-jari dari bola B1 itu sama dengan pusat dan jari-jari dari lingkaran. Lingkaran yang mana? Lingkaran yang merupakan perpotongan antara bola B dengan bidang V. Nah, gitu. Sama nggih? Berarti kita harus ini berarti kita sudah pernah membahasnya di video sebelumnya yang diminta menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi kita nanti akan meminta bantuan sebuah garis. Ya, garisnya itu misalnya garis G, di mana garis G itu sifatnya melalui pusat bola B atau M dan tegak lurus bidang V. Nah, itu dia yang akan kita cari ya. Berarti enaknya di sini saja nggih. Yang pertama kita menentukan persamaan garis G, G-nya melalui M, M-nya tadi 3/2. 3/2, kemudian min 21, dan kemudian kita punya garis G tegak lurus bidang V itu 5x min 2y min 4z plus 7 sama dengan 0, sehingga bilangan arah V yaitu 5 min 2 min 4 sebagai koefisien dari x, y, z. Nah, karena garis G yang akan dicari tegak lurus V, maka bilangan arahnya sama, yaitu 5 min 2 min 4. Sekali lagi ditegaskan, kalau garis tegak lurus garis, hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Bidang tegak lurus bidang, hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Kalau garis tegak lurus bidang, maka bilangan arahnya sama atau perbandingan bilangan arah garisnya sama. Nah, berarti kalau gitu garis G adalah garis yang melalui 3/2 min 21 dengan bilangan arah 5 min 2 min 4. Nah, kita akan coba persamaan garisnya. X min 3/2, Y plus 2, Z min 1 per 5 per min 2 per min 4 sama dengan T, karena kita mau menentukan titik potong antara garis dengan bidang itu di sini. Berarti di sini titik potong antara garis dengan bidang itu sekaligus merupakan pusat lingkaran, sekaligus merupakan pusat bola B1 yang akan kita cari. Nah, berarti ini sama dengan T, ini sama dengan T, ini sama dengan T, berarti X sama dengan 5T plus 3/2, Y sama dengan min 2T min 2, Z sama dengan min 4T plus 1. Ini akan kita substitusikan ke V. V-nya 5X, berarti kalau begitu 5X ini ya, V-nya tadi. Berarti 25T plus 15/2. Kemudian min 2Y berarti 4T plus 4, min 4Z berarti plus 16T, min 16T, min 4 ya, min 4 sambil dicek plus 7 sama dengan 0. Oke, bener nggih, min 4.
min 4T. Nah, nggih, sambil dicek saja. Yuk, kita jalan. 25, 4, 16. Benar nggih? 20, 45T. 4, 4. Saya cek lagi, agak ragu. Min 2T, min 2Y. Y-nya diganti min 2T, min 2, berarti plus 4T plus 4. Min 4Z-nya, kok min 4Z-nya? Nah, plus ini, saya agak curiga di sini tadi, ini plus 4Z, berarti di sini plus. Nah, ini berarti 4 sama 4, 8 sama 7, 15, 15 sama 15 per 2. Berarti 45 per 2 sama dengan 0, maka T sama dengan min setengah. Oke, nanti sambil dicek lagi. Kalau T-nya sama dengan setengah, berarti nilai dari X yaitu 5 kali min setengah, berarti min 5 per 2, tambah 3 per 2, berarti min 1. Y-nya berarti min 2 kali min setengah itu 1, 1 min 2 min 1. Z-nya min 4 kali min setengah itu 2. Min 4 kali min setengah, min 4T, bentar, Z-nya itu min 4T plus setengah, berarti 2 plus 1, 3 ya. Sebentar, hati-hati dulu. Min 4T plus 1, min 4T, 5, min 2, min 4. Nah, ini dia. Ini positif. Ini positif, berarti di sini 4T. Nah, betul. Berarti 4T, 4 kali min setengah itu min 2, plus 1, min 1. Jadi, pusat lingkaran atau pusat bola B1 itu min 1, min 1, min 1. Sudah ketemu. Sekarang yang kedua kita diminta menentukan jari-jarinya. Prinsipnya yaitu sama. Di sini boleh nggih? Prinsipnya sama, jari-jari R kecil kuadrat, R besar kuadrat, min D kuadrat. R besar kuadrat ini 49 per 4, min D kecil kuadrat. D kecil kuadrat itu D-nya boleh jarak M ke pusat ini tadi, jarak titik ke titik, atau boleh jarak titik M ke bidang V. Sama aja nggih, boleh pakai yang mana saja. Saya coba D-nya pakai jarak pusat yaitu M. M-nya tadi kita punya 3 per 2 min 21, ke bidang V-nya yaitu kita punya 5X min 2Y plus 4Z plus 7. Ganti warna. Oke, berarti D-nya yaitu 3 per 2 menggantikan X, ini menggantikan XYZ. Berarti 3 per 2 kali 5, 15 per 2, min 2 kali min 2 plus 4, 1 menggantikan Z, 4, 7 per akar A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. 25, 4, 16, 20, 45. 45. 4, 47, 8, 15, 45 per 2. 2-nya saya bawa sini. Berarti nilai D-nya boleh ditulis 45 per 2 akar 45. Itu nggih. Kalau kita kalikan atau begini saja, karena tadi yang diminta itu D kuadrat atau D kuadrat, berarti menjadi 45 kali 45 begitu per 4 kali 45. Itu ya, 45 per 4. Itu nilai dari D kuadrat, kita substitusikan di sini tadi. 45 per 4. Alhamdulillah, 4 per 4. Jadi R kecilnya 1,
Dengan demikian,